Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, di Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Zahra dari Rumah Sakit Hermina Lampung. Halo dok. Halo Mbak Dini, apa kabar? Baik dok. Ini pertama kalinya dok ya dokter gabung ya. Iya, Iya dok. Nah dok, sebelum kita mulai dok, boleh tahu nggak dok dokter prakteknya di mana aja dok? perkenalkan, saya Dr. Zahra Ayunugitasari, spesialis kulit dan kelamin. Saya berpraktik di RS Hermina Lampung dan di High Glow Skin Clinic. Oh, dokter ini punya klinik juga? Enggak ya? Punya, Oh iya. Nah, dokternya juga anggota ini dok ya, Perdoski ya. iya. Kita kalau untuk perkumpulan kulit dan kelamin di Indonesia namanya persatuannya Perdoski. Iya. Nah dok, hari ini kita mau sama-sama nih ngedengerin edukasi dokter soal krim yang mengandung steroid yang kabarnya itu bisa memutihkan wajah instan ya dok ya. Iya, benar sekali. Katanya cepet banget putihnya gitu. Ya saya pikir selama ini cuma merkuri aja dok yang bisa memutihkan instan, tapi ternyata steroid juga bisa ya dok ya. Jadi memang kalau merkuri itu kan bahan kimia yang memang tidak boleh digunakan ya Mbak ya, baik di Mm-mm. bidang kesehatan. Tetapi kalau misalnya steroid, steroid ini sebenarnya itu obat yang bisa, boleh gitu kita gunakan untuk kasus-kasus tertentu. Hanya saja steroid ini sering sekali disalahgunakan karena memang dia ada mempunyai efek untuk memutihkan kayak gitu. Tetapi sebenarnya di dunia kesehatan, apalagi di dokter kulit itu sering kita gunain steroid itu. Jadi bukan termasuk bahan yang harus kita waspadai banget. Hanya saja Mm-mm. ketika pemakaiannya itu tidak tepat atau penggunaannya itu disalahgunakan, timbul beberapa efek samping. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, kalau di dokter ini menggunakan steroid ini untuk apa nih, Dok, wajah ini, Dok? Sebenarnya kalau untuk di dunia estetik ya, untuk Mm-mm. penyakit-penyakit seperti melasma, itu memang pengobatan awalnya itu ada kandungan steroidnya. Kita sebutnya sebagai formula Klingman. Jadi di dalam formula Klingman itu salah satunya itu ada steroidnya. Hanya saja steroid yang digunakan itu yang ringan, bukan yang istilahnya tuh yang aman lah yang bisa dipakai dalam jangka waktu tertentu. Mm-mm. Jadi steroid ini seperti obat-obatan yang lain ya Mbak ya, dia kan obat keras dengan kalau kita di apotek itu dia ada lambang huruf K merah, di mana obat itu harus dengan resep dokter. Jadi dia punya kekuatan. Setiap steroid itu ada berbagai macam jenis dengan berbagai macam bentuk dan namanya, sehingga kekuatan atau efektivitasnya itu berbeda-beda dan hanya digunakan pada daerah tertentu dengan jangka waktu tertentu untuk menghindari efek sampingnya. Kalau Mm-mm. di estetik sendiri, kalau untuk melasma, pengobatan utamanya memang ada kandungan steroidnya. Begitu. Mm-mm. Iya. Selain untuk melasma, Dok, untuk apa lagi sih, Dok, di estetik ini, Dok? Steroid ini, Dok? Kalau di estetik dia hanya untuk melasma, Mbak. Hanya Mm-mm. saja kadang beberapa oknum lah kita bisa bilang ya, Mm-mm. beberapa orang itu menggunakan steroid ini juga untuk misalnya untuk hand body pemutih karena kan tadi efek untuk putih ataupun untuk pengobatan jerawat kayak gitu. Karena steroid ini mempunyai efek anti inflamasi atau peradangan. Jadi kadang dipakai untuk pengobatan salah satunya tadi jerawat misalnya. Padahal seharusnya tidak boleh digunakan. Mm-mm. Iya. Oh, jadi steroid ini sebenarnya bukan untuk memutihkan dan untuk menghilangkan jerawat itu bukan ya, Dok ya? Bukan. Jadi Mm-mm. steroid itu biasanya kalau kita pakai itu untuk orang-orang dengan penyakit
eczema kalau misalnya untuk kulit ya, dermatitis. Mm-mm. Jadi seluruh penyakit dermatitis ataupun penyakit yang autoimun, misalnya psoriasis kayak gitu, ataupun misalnya di kecantikan bisa juga misalnya jatuhnya ke kebotakan. Untuk botak-botak yang tahap-tahap awal itu bisa kita kasih steroid. Tetapi tadi dengan jenis tertentu, yang dosis tertentu dan jangka waktu tertentu begitu. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, kan tadi dokter bilang kan beberapa oknum kan dia menggunakan steroid ini sebagai pemutih ya, Dok ya. Ada Iya, nggak sih, Dok, ciri-cirinya gitu, Dok? Kita kan nggak pernah tahu itu kandungan di dalam krim itu ya, Dok ya. Ada nggak sih, Dok, iya. ciri-cirinya yang bisa kita tahu itu, Dok? Oh, ternyata krim ini dia mengandung steroid gitu, Dok. Kalau misalnya dia belum dipakai ya Mbak, kalau Mm-mm. dia misalnya Mbak beli gitu, agak susah Mbak Dini, karena steroid itu hampir seperti krim yang lain, dia berwarna putih, tidak berwarna seperti itu, dan dia bisa bentukannya bisa krim, bisa juga yang ada bentukan dia misalnya itu salep, jadi dia berbagai macam tekstur, ada pun yang bentuknya kayak lotion. Jadi kalau misalnya hanya dilihat dengan mata, kita agak susah menilainya. Tetapi ketika dipakai, ada beberapa efek samping yang akan timbul, apalagi dipakai dalam jangka waktu yang lama. Itu baru kita bisa menilai, oh, di krim ini berarti mengandung steroid seperti itu. Mm-mm. Iya. Apa sih, Dok, tanda-tandanya di kulit itu kalau dia mengandung steroid, Dok? Kalau pada wajah yang sering kali ditemukan itu biasanya muncul kayak urat-urat halus seperti itu. Mm-mm. Banyak orang misalnya memakai krim pemutih, krim pencerah seperti itu, terus mengeluhkan kok urat-urat saya kelihatan ya dok, itu biasanya di dalam kandungan obatnya itu ada steroid. Yang kemudian yang kedua bisa juga dikeluhkan tumbuh bulu-bulu halus, misalnya dia perempuan itu tiba-tiba kok sering pakai krim pencerah kok timbul kumis, timbul kayak ada jenggot, bulu-bulu halusnya semakin banyak. Itu bisa jadi salah satu ciri-cirinya juga. Ciri-ciri yang ketiga misalnya ketika dia dipakai udah lama kok tiba-tiba bisa kayak agak jerawatan, muncul jerawat seperti itu. Bisa saja krim tersebut mengandung steroid. Mm-mm. Ya. Nah, ciri-ciri itu muncul begitu kita pakai steroid atau butuh waktu beberapa kali gitu, Dok, baru muncul ciri-ciri itu, Dok? uh, untuk berapa lamanya tergantung dari jenis steroid yang dipakai ya Mbak. Seperti yang saya bilang, steroid itu kita membagi ke beberapa kelompok. Misalnya berdasarkan kekuatannya. Ada yang ringan, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat, ada yang sangat kuat. Semakin kuat dia kekuatannya, maka pemakaian misalnya hanya 2 minggu saja atau 1 bulan, itu bisa menunjukkan gejala-gejala tersebut. Semakin rendah kekuatannya, dia butuh waktu yang lama. Bisa misalnya pakai 6 bulan atau 1 tahun baru muncul keluhan-keluhan tersebut. Mm-mm. Iya. Nah, itu, Dok. Selain itu, Dok, apa sih, Dok, dampak yang kita rasain kalau kita menggunakan steroid ini dalam jangka panjang, Dok? Mungkin nggak mukanya jadi rusak gitu, Dok? Kalau muka menjadi rusak itu kasusnya lumayan banyak ya Mbak. Kayak tadi paling banyak kasus yang selama ini dikeluhkan hanya urat-uratnya kelihatan ataupun dia jadinya lebih banyak bulu, lebih berkumis. Kalau untuk krim pemutih di wajah ya Mbak. Tapi kalau aku paling banyak dapat kasus itu eh, hand body-nya itu sepertinya mengandung steroid. Jadi banyak hand body pemutih yang dijual untuk memutihkan. Nah, itu paling banyak menimbulkan stretch mark. Kalau sudah timbul stretch mark itu tidak bisa kembali lagi, Mbak. Hmm. Mm-mm. Paling banyak kasus biasanya anak-anak muda mau putih seluruh badan gitu, mereka pakai hand body yang mengandung steroid karena memang lebih cepat putihnya. Nah, ketika dipakai 2 bulan, 3 bulan itu banyak sekali stretch marks di paha, di betis seperti itu. Mm-mm. Iya.
Tapi kalau di wajah gitu mungkin nggak sih dok, itu kulitnya mungkin jadi kusam, jerawatnya tambah banyak atau gimana gitu, mungkin ya dok? Kalau di wajah menjadi jerawat bisa, kalau kusam jarang, Mbak. Mm-mm. Kalau paling sering itu dia mengeluhkan wajahnya mudah merah. Kayak iritasi ya dok ya? Bukan iritasi, tapi dia lebih ke arah penipisan dari sel kulitnya. Jadi kulitnya lebih tipis, jadi gampang merah kulitnya. Mm-mm. Jadi Iya. dia kalau kita bilang itu red skin, jadi kulitnya itu kena nggak kena sinar matahari, nggak kena apa, tiba-tiba merah seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah ya, sorry nih dok, ini oknum-oknum yang membuat yang menyalahgunakan steroid ini, apakah oknum-oknum yang sering disebut dia membuat krim abal-abal ya dok? Iya, Mm-mm. seperti yang kita lihat kan banyak sekali di online itu kan mereka menjual krim pemutih kiloan ataupun Mm-mm. hand body kiloan, itu banyak saya dapat kasus juga jadinya seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah, kalau ini dipakai kan ada tipe orang yang cuek ya, Dok ya. Ya udahlah biarin Ya, aja. Kalau dalam jangka panjang mungkin nggak jadi kanker kulit, Dok. kalau untuk jadi kanker kulit tidak, kalau steroid ya Mbak. Tapi Mm-mm. dia kalau jangka panjang steroid itu bisa diabsorpsi, bisa masuk ke menjadi apa ya, ke dalam. Ada keluhan seperti kita meminum steroid, obat steroid minum seperti itu bisa terjadi. Mm-mm. Jadi nanti bisa kayak bisa seperti dia muncul diabetes seperti itu bisa, Mm-mm. karena pemakaian steroid di hampir seluruh badan. Jadi misalnya kayak tadi dia pakai hand body ataupun misalnya dia pakai krim di wajah dengan konsentrasi yang tinggi, itu bisa diabsorpsi, diserap sama badan kita. Nah, Mm-mm. kandungan tersebut itu bisa beredar di pembuluh darah kita, kandungan steroid tersebut, dan akan menciptakan penekanan steroid di dalam tubuh sehingga terjadi seperti kita minum obat steroid. Kalau sudah seperti itu nanti bisa jadinya gangguan hormonal seperti itu bisa. Jadi dia jadi kencing manis bisa. Tapi itu dalam jangka panjang dan pemakaian yang rutin ya Mbak, dengan apa eh, hampir luasannya itu luas, bukan hanya mungkin di wajah dan di leher atau di tangan juga seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah, kalau dokter bertemu dengan pasien yang korban dari si krim steroid yang disalahgunakan ini, Dok, itu Hmm. penanganannya gimana, Dok? Yang pertama itu kita harus edukasi ya Mbak ya, kita harus menjelaskan karena ada beberapa efek dari steroid ini yang tidak bisa kembali lagi. Mm-mm. Jadi dia menetap. Misalnya seperti strap match tadi. Strap match itu dia akan menetap. Kalau walaupun sudah dilepas steroidnya, dia pasti akan tetap ada strap match-nya dan butuh penanganan seperti itu. Ataupun tadi urat-urat tadi talangektasis itu juga walaupun dilepas akan sangat lama untuk dia bisa kembali hilang. Dia harus pakai tindakan misalnya dengan laser seperti itu. Apabila dan dilepas steroid ini pasti akan menimbulkan kalau kata orang tuh efek agak kusam, wajahnya tidak glowing seperti itu. Mm-mm. Iya, Dok. Nah, tapi dokter tetap ya memberikan krim atau obat-obatan gitu dok ya untuk mengatasi itu ya dok ya dampaknya itu. Tetap diberikan, Heeh. tetapi tidak karena steroid ini termasuk efek yang instan ya Mbak ya. Jadi Mm. memang untuk begitu dilepas dan kita menggantikannya dengan obat lain tanpa kandungan steroid itu akan lebih lama efek mencerahkannya dihasilkannya seperti itu. Mm. Oh gitu. Jadi dokter yang penting melepaskan dulu si dampak steroid ini baru pengobatannya gitu dok ya. Iya, karena kalau dia tidak dilepas tetap dipakai akan bertambah banyak tadi efeknya. Mm. Iya. Ini butuh waktu berapa lama sih dok untuk melepaskan si steroid ini sampai benar-benar dia nggak ada lagi pengaruhnya di kulit dok? Kalau misalnya dia yang seperti
kulit yang mudah merah, red skin, ataupun yang seperti jerawat yang timbul, itu pemakaian bisa 2 bulan sampai 3 bulan nanti bisa akan kembali ya Mbak ya. Mm-mm. Tetapi ada beberapa yang menetap. Nah, yang menetap ini yang susah kita obatin ya. Mm-mm. Ya, ya inilah dok ya, dokter harus mengedukasi si pasien ini. Nanti dia kan pasti ada ya kan ya dok, pasti kok dokter ini nggak hilang-hilang gitu dok ya. Iya, karena Heeh. kadang kan mereka memakainya kan dengan jangka waktu yang lama ya Mbak. Biasanya tahunan kalau yang misalnya sampai timbul bulu-bulu halus kayak gitu, sampai dia punya kumis, punya jenggot tuh biasanya udah pakai tahunan. Nah, ketika mau menghilangkannya pun, walau sudah kita lepas obat steroidnya pun dia tidak akan langsung rontok, begitu tidak. Mm-mm. Iya. Nah ini dok, itu kan sebenarnya kan kalau beli krim yang aman itu kan lebih baik kan di klinik ya, atau di dokter Nah, gitu ya. Cuman kan ada orang dia yang nggak mau ke klinik, nggak tahu anti bener mau ke klinik ke dokter itu. Dia lebih memilih beli krim itu di luar. Nah, untuk beli krim yang aman ini dok, supaya kita nggak terjebak krim abal-abal ini gimana ini dok? Tipsnya dari dokter. tipsnya yang pertama itu pastikan krim yang dibeli itu mempunyai BPOM-nya dan cek ke BPOM-nya apakah kandungannya itu sesuai. Kadang kan ada yang cuma nulis BPOM BPOM tetapi pas kita cek tidak ada. Pastikan dia terregisternya. Kemudian Mm-mm. yang kedua, karena kalau sudah terregister dan bisa dibeli secara bebas, steroid itu tidak akan ada kandungannya. Dan yang kedua ya kita baca komposisinya ya Mbak ya. Jadi usahakan selalu membaca komposisi dari setiap krim ataupun skincare yang akan kita gunakan. Mm-mm. Iya. Tapi kan kadang ada krim dia yang nggak ada komposisinya dok. Itu wajib curiga tuh dok ya, polos aja gitu. Ya, biasanya kalau kita yang tidak ada komposisinya itu berarti krim racikan. Nah, Mm-mm. ketika krim racikan itu berarti dia harus ada dokter yang penanggung jawab terhadap komposisi dari si racikan tersebut. Nah, Mm-mm. ketika kita ngomong krim racikan, bisa saja di dalamnya ada tadi steroid ataupun eh, ataupun kandungan-kandungan yang mungkin tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Tapi kalau di bawah pengawasan dokter itu boleh begitu. Mm-mm. Iya, nah itu dok repotnya tuh banyak yang nggak mau, termasuk teman saya sendiri juga ada dok yang nggak mau banget ke dokter gitu, lebih memilih beli online gitu dok. Nah online ini dok yang susah ya dok ya, kan kita Iya, nggak ngelihat sebenarnya fisiknya. ada sekarang kan banyak Mbak Mm-mm. aplikasi-aplikasi atau klinik-klinik yang punya online juga. Jadi Mm-mm. bisa apa ya istilahnya berkonsultasi online. Mm-mm. Padahal kalau temen Mbak mau konsultasi dan bertatap muka misalnya kalau telemedicine ya istilahnya kalau sekarang. Mm-mm. Kalau telemedicine saya rasa obat yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan dalam artian eh, untuk kandungan-kandungan yang misalnya kayak tadi misalnya merkuri itu bisa hampir tidak ada ataupun misalnya kalaupun steroid mungkin batas pemakaiannya lebih dipantau oleh dokternya begitu. Mm-mm. Oh ya dok, tadi ada yang lupa saya tanya dok, itu krim yang menggunakan steroid yang disalahgunakan itu hanya ada di krim aja, krim, lotion, atau mungkin ada nggak dok di serum gitu? Kalau di serum sih belum ya Mbak ya, tapi yang Mm-mm. ada itu di krim, terus di body lotion seperti itu, terus apa ya di gel dia ada kayak lotion kayak apa ya cair ya kayak lotion lotion itu ada tapi kalau dia dalam bentuk serum belum ada. Iya, sorry, gel itu biasanya apa itu dok dia? Gel itu dia gel itu dia perpaduan antara krim dengan tetapi lebih banyak air Mbak jadi dia lebih ngeresep. Oh iya, nggak, maksudnya dia biasanya untuk wajah atau untuk badan itu dia? Oh kalau gel dia bisa dua-duanya tergantung tapi lebih Mm-mm. diutamakan pada wajah karena kan dia lebih meresap ya jadi tidak berminyak wajahnya.
Oke dokter, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Eh, Mungkin untuk para pemirsa semua, pemirsa Tribun, untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan krim pemutih. Oke. Ya, hasil pemutih yang instan itu bisa dikategorikan sebagai krim-krim yang nanti mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Karena untuk menjadi putih itu memerlukan sebuah proses, tidak bisa instan. Dalam 1 atau 2 minggu dipakai langsung kinclong, langsung bersih sekali, itu tidak bisa karena membutuhkan proses. Dan yang kedua, cintailah warna kulit kalian sendiri. Cantik itu tidak mesti harus putih, seperti itu. Mm-mm, iya. Oke dokter Zahra, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Iya, Mbak. Ya mohon maaf mengganggu prakteknya. Iya, Iya, jangan bosan ya dok ya. iya. Sampai ketemu lagi dok. Ya, makasih Mbak Dini. Ya. Ya Tribuners, sudah ada obrolan kita bareng dokter Zahra. Sampai jumpa lagi di bincang kecantikan berikutnya.